Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembedahan rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi laporan keuangan untuk perusahaan jasa menggunakan Microsoft Excel. Saya Muhammad Angga Hartanto. Kali ini saya akan memandu Anda melalui step by step yang nantinya kita perlukan besok waktu pembuatan laporan keuangan yang efektif dan efisien berbasis software Microsoft Excel. Perlu kita ketahui ya, teman-teman, mengelola keuangan perusahaan jasa memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik tentang laporan keuangan. Dengan aplikasi sederhana yang nantinya akan kita buat, diharapkan teman-teman itu dapat dengan mudah mencatat transaksi dan juga mengelola pendapatan dan biaya, serta dapat menghasilkan laporan laba rugi neraca yang profesional. Yang perlu kita siapkan untuk besok untuk pembuatan aplikasi laporan keuangan di Excel ini, yang pertama itu pasti laptop ya teman-teman, laptop atau komputer dengan sudah terinstall Microsoft Excel itu. Nah, untuk yang kedua teman-teman harus memahami di sini referensi sel. Referensi sel itu ada tiga. Ada yang namanya referensi sel relatif dan juga absolut dan semi absolut. Apa bedanya untuk sel relatif, absolut, dan juga semi absolut dan sel relatif ini? Perbedaannya itu ada pada setelah referensinya, setelah kita copy lalu kita pastekan, itu di situ adalah perbedaannya. Misalkan kita menyalin di sel relatif, misalkan kita menyalin C5 dikali D5 ini, kita salin lalu kita pastekan di bawahnya, misalkan di baris ke-6 pasti nanti akan berubah C6 dan juga D6. Berbeda dengan absolut dan semi absolut, itu akan konstan sesuai dengan apa yang kita kunci. Kalau absolut itu yang kita kunci ada dua, kolom dan juga baris. Nah, ciri-cirinya kita menggunakan absolut atau semi absolut itu ada pada penggunaan simbol dolar di antara huruf dan juga angka. Cara pengaktifannya itu menggunakan shortcut dengan F4. Kalau tekan sekali itu nanti akan mengunci baris dan kolom. Kalau tekan dua kali F4-nya akan kunci barisnya saja. Kalau tiga kali baru akan kunci kolomnya aja. Coba kita praktekkan di sini. Ya, di sini ada untuk sel relatif dan juga absolut. Oke. Kalau sel relatif tadi, apabila kita kunci, ya, apabila kita kunci, itu akan menyesuaikan tempat yang nantinya kita salin. Dan kalau sel relatif ini kan tidak kita kunci, jadi nanti akan menyesuaikan. Dari sini akan menyesuaikan. Dia akan menyesuaikan referensinya. Berbeda dengan absolut. Jika kita menghitung ini, kalikan dengan jumlah, jadi kita tambahkan dengan harga setelah BPN-nya. Ya. Kunci F4, F4 satu kali, itu berarti satu kali saja mengunci baris dan kolom. Nah, bisa saya sebut itu kunci baris dan kolom, itu ada simbol gelar depan huruf E dan juga depan angka. Berarti keduanya itu terkunci. Kita tutup kurung, enter kunci saja.
Ini ya, itu kan menyesuaikan referensinya. Tapi yang di kita kunci itu akan tetap konstan terkunci. Oke, seperti ini. Oke. Untuk sel semi absolut, itu kita kunci antara baris saja, kalau nggak gitu kolom aja. Misalkan ini misalkan seperti ini. Di sini kita masukkan di sini harga dua gitu. Nah, kita masukkan di sini 2%. 2%. Ini 2%. Sekarang seperti ini ya. Kayak gini. Coba kita lakukan seperti yang tadi. Lalu kita kalikan dengan ini. Kita kalikan dengan tarifnya. Satu plus ini. Oke. Kalau ini kita kunci, ini kan nggak kita kunci ya. Kita tarik ke bawah. Nah, kita akan ikut ke bawah ya. Kalau misalkan di sini kita kunci. Ini sebagai pembuktian ya. Kita akan dua kali aja itu akan kunci baris. Oke. Itu akan tetap nggak berubah, akan di baris itu aja. Oke, tetapkan di baris itu. Tapi kalau kita drag ke samping itu kan berbeda, itu kan di sini. Nah, sebenarnya kita kunci sebatas barisnya aja. Ini sebatas kolomnya aja ya. Tadi di baris sudah kita lakukan. Kunci kolom, misalkan kita tarik ke bawah, itu pasti akan ikut ke bawah juga. Ya, oke, ya, teman-teman, akan ikut ke bawah juga. Itu perbedaan dari semi absolut absolut seperti itu. Untuk yang yang selanjutnya, kita akan pasti memerlukan yang namanya formatting. Formatting itu bisa tampilan dan sebagainya. Yang intinya itu kita format sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang kita bahas di sini kita akan formatting format cell, khususnya custom format cell. Soalnya nanti kita akan sering menggunakan custom format cell ini. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk format angka dalam ribuan, jutaan, teks, jutaan angka dengan kondisi, teman-teman bisa lihat penjelasan secara lengkapnya entah itu di YouTube atau di platform learning. Kali ini saya akan jelaskan secara singkatnya aja. Misalkan di contoh yang pertama itu format sel, tanggal dan waktu. Kalau kita ingin mengcustom format sel, itu ada tiga langkah. Ada tiga cara. Tiga cara. Yang pertama, menggunakan shortcut Ctrl 1, lalu pergi ke custom. Seperti ini. Misalkan kita ganti, kami tanggalnya
Andai kata ini tanggal di laporan keuangan gitu. Biasanya kan seperti ini. Kayak gitu nih biasanya. Oke, tapi kan untuk yang di laporan sisi keuangan kita pasti menambahkan per periode gitu ya. Kita bisa langsung tambahkan di sini per kayak gitu. Misalkan berubah tanggalnya, berubah kan tanggal 06, 07, tentang 06, 07, serta pasti nanti akan sesuai. Oke, nah, kita nggak harus merubahnya berkali-kali. Kita bisa menggunakan custom format cell seperti ini. Nah, tadi saya bilang ada tiga cara untuk menggunakan custom format cell ini. Tadi ada kontrol satu, terus yang kedua itu ada kita menggunakan langsung di ribbon ini, kita pergi ke home, lalu kita general itu kita ganti sesuai ini ada beberapa apa ya, template ya, beberapa kategori yang sudah disiapkan gitu ya. Ini misal konten sudah ada langsung kita tinggal klik aja. Cara yang ketiga itu tanpa mouse, kita hanya menggunakan keyboard. Caranya kita klik seperti ini, kita Alt, terus kita tekan di sini kan ada di ribbon itu ada ciri-cirinya. Nah, kita harus mengerti untuk ranah-ranahnya di kalau kita ingin format tanggal dan waktu itu ada di ribbon mana, kan ada di ribbon beranda, jadi kita masukkan di sini. Terus untuk tempatnya, kalau kita ingin custom format tanggal dan waktu itu ada di mana, karena ada di sini. Nah, di sini menunjukkan nominasi N, kita masukkan di sini N. Nah, kita cari aja di time. Oke, misalkan kita kembalikan ke bentuk number atau general seperti tadi, sebelum kita rubah langsung hanya terus general kayak gini langsung bentuk cara yang ketiga ya tanpa mouse. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan drop down list. Drop down list itu akan sering kita gunakan di jurnal umum, lalu di buku besar, lalu di laba rugi per bulan. Nanti kita di laba rugi itu ada dua, ya. Laba rugi per bulan dan juga laba rugi per tahun. Untuk pemanfaatnya itu nanti kita kreatifkan untuk di laba rugi per bulan nanti kan ada menunjukkan bulan 1 sampai dengan bulan 12. Untuk membuatnya itu kita langsung kreatifkan dengan berbagai. Kita berikan satu contoh. Kalau kita mengaplikasikan di jurnal itu nanti, misalkan sini sudah saya siapkan beberapa nama akun yang pasti akan kita gunakan nanti. Mulai dari kas sampai dengan utang usaha, pasti kita akan gunakan itu semua. Waktu kita menginputkan nama akun, kita menggunakan drop down list, yang mana supaya nanti kalau kita ketik itu bisa jadi itu akan entah itu tipe atau kelebihan spasi itu pasti sering terjadi. Jadi kita harus kan nanti kita pasti menggunakan VLOOKUP untuk mencari nilainya. Kalau itu berbeda-beda, pasti akan menjadi beberapa baris. Misalkan kas itu pasti kalau kita misalkan kas ini
terus yang kedua kasnya tapi ada spasinya, itu pasti akan terlihat semua. Jadi nanti akan jadi dua seperti ini. Nah, untuk mengantisipasi hal itu terjadi, kita menggunakan problem list supaya nilai atau teks yang kita tampilkan itu konstan tetap sama. Oke. Untuk caranya untuk mengaktifkan fungsi ini, teman-teman pergi ke data, ke ribbon data ya teman-teman, ribbon data. Oke. Sebelum ke ribbon data, teman-teman pilih dulu penempatannya nanti. Kita tempatkan, misalkan di sini sudah saya beri kriterianya atau beri warna. Kita tempatkan di sini 61, lalu kita pergi ke data tools, data validation ini. Ini value kita ganti dengan list, source kita ganti dengan yang ini kita enter. Nanti akan seperti ini, teman. Jadi akan tetap konstan sama. Nah, untuk yang gambarannya nanti di buku besar, buku besar, ya, buku besar yang di laba rugi ya, laba rugi per bulan, gambarannya itu Januari seperti ini, Februari, gambarannya seperti ini ya. Jadi misalkan kita ganti ke Februari, itu laba ruginya kan sebatas di bulan Februari, penjualan, pendapatan, beban, seperti itu hanya sebatas di Februari. Kalau di Maret nanti akan cuma sekedar Maret aja kayak gitu. Itu untuk spill dari cara pengaplikasian kita nanti. Setelah formatting, drop-down list, kita menuju ke jurnal umum. Kita bedah di jurnal umum, kita menggunakan fungsi apa saja nanti supaya teman-teman menyiapkan terlebih dahulu pemahamannya terkait rumus tersebut ya, supaya waktu pembuatan aplikasi besok itu berjalan lancar dan efektif teman-teman. Oke, di jurnal umum. Di jurnal umum yang fungsi pasti kita gunakan itu adalah fungsi if dan VLOOKUP. Oke, gambaran jurnal umum seperti ini ya teman-teman. Nanti tanggal, nama akun, referensi, debit, kredit. Nah, kita juga bisa menambahkan di sampingnya nama akun yang pasti keterangan supaya nanti kelihatan kas keluar buat apa, kas masuk itu dari mana, kita tambahkan keterangannya. Nah, keterangan nanti akan diapit oleh tanggal dan nama akun. Jadi kita tengah-tengah di sini kita tambahkan keterangan. Biasanya kan di dalam kurung di bawahnya ini kalau kita menggunakan tulis tangan. Oke, teman-teman. Nah, tuh mungkin ada pertanyaan, apakah nanti di jurnal umum itu akan selaras dengan buku besar? Kita bisa kondisikan itu semua, teman-teman. Kita bisa menselaraskan, jadi kita hanya cuma sekedar input di jurnal umum dan di master. Jadi master, kita membuat master data. Master data itu nanti akan berisikan neraca saldo tahun sebelumnya. Oke, kita cuma sekedar input di neraca saldo versi jurnal umum aja. Kalau di pembuatan, nanti kita akan sebatas di jurnal umum. Tapi kita juga membuat master datanya aja. Kenapa saya bisa katakan ini sinkron dengan buku besar? Soalnya nanti kita akan membuat yang namanya tabel bantuan akun. Supaya nanti bisa mendirect semua yang sudah kita masukkan di jurnal umum ini, kita direct semua ke buku besar. Di sekalipun kita input di jurnal umum, pasti nanti di buku besar akan nampak juga, teman-teman. Nah, untuk fungsi VLOOKUP yang ada di jurnal umum itu akan memanggil nama-nama akun yang sudah kita sediakan di master data, kayak gitu.
kita memanggil semua nama akun kayak gitu gitu ya. Dan juga nama akunnya ini ada di tabel bantuan ya, bukan yang di referensi. Kalau di nama akun sini itu kita nanti akan menggunakan data validation list. Kalau di referensi kita akan menggunakan VLOOKUP. Kalau di tabel bantuan kita letakkan di samping kiri tanggal, tapi nanti kita akan tutupnya, kita akan hide supaya lebih tampak clean kayak gitu ya teman-teman. Bayangannya seperti itu nanti. Yang pasti teman-teman pahami terlebih dahulu fungsi if dan VLOOKUP. Nah, berbicara fungsi if, itu adalah fungsi logika sederhana. Saya sudah menyiapkan di sini logika sederhana. Nah, di sini agak sedikit berbeda perlakuannya. Saya menggunakan uji sederhana untuk menguji nilai ujian, nanti memunculkan keterangan lulus dan tidak lulus. Oke, fungsi if sederhana, misalkan di sini tak ada nilai ujian, cuma nilai ujian satu aja, mulai dari Johan sampai dengan Dewi. If sederhana, sintaksnya itu logical test, value if true, value if false. Apa itu? Oke. Bacanya kayak gini ya teman. Saya biasanya membacanya seperti ini. If seandainya seandainya sesuatu itu adalah benar, lakukanlah sesuatu. Lakukanlah ini. Jika tidak, lakukanlah ini. Lakukanlah hal lain. Mudahnya yang lain, misalkan seandainya di D7 ini adalah benar lebih dari 60. Jadi seandainya di D7 ini sesuatu yang benar itu di atas izinnya di atas 60, maka munculkanlah maka lakukanlah hal ini. Lakukanlah atau munculkanlah keterangan lulus seperti ini. Kalau ternyata di D7 ini tidak lebih dari 60 atau tidak di atas 60, maka hasilnya yang muncul nanti yang akan dilakukan itu tidak lulus. Seperti ini. Oke, nanti pasti kita akan menggunakan kombinasi, teman-teman. Kita akan menggunakan kombinasi dengan N, karena kita memerlukan dua logical test atau lebih ya. Jadi kita menggunakan fungsi N untuk kombinasi. Misalkan kita kombinasikan dengan N yang sudah saya siapkan, ada dua nilai ujian. Kondisinya itu menghasilkan lulus apabila di dua nilai ujian ini di atas 60. Jadi caranya seperti ini. If kalau kita kombinasikan dengan N, kita tambahkan N dulu, nanti akan berubah logical test-nya ada dua. Dan seterusnya bisa lebih. Begini. Logikal yang pertama, D15, D16 ini lebih dari 60. Lalu logikal yang kedua, di nilai yang kedua ini juga lebih dari 60. Itu kurung, maka akan berganti dengan value itu. Kalau sudah kita tutup kurung, lalu kita tambahkan titik 2 koma. Maka apabila seandainya nilai ujian satu dan nilai ujian 2 ini lebih dari 60, maka lulus. Oke. Perlu kita ingat kalau kita ingin menampilkan masukkan keterangan teks dari rumus seperti ini, itu harus kita update dengan tanda petik untuk teksnya kan. Tidak lulus, setelah itu tidak lulus ya. Ini. Oke, oke. Itu untuk kombinasi kita if dan and. Oke. Selanjutnya itu adalah VLOOKUP. Sini sudah saya siapkan VLOOKUP sederhana.
bagaimana cara mencari nilai. Lookup ini termasuk dari rumus yang di dalam grup fungsi referensi, yakni untuk gunanya untuk mencari sebuah nilai. Kita menggunakan VLOOKUP itu normalnya seperti ini, standarnya. Misalkan kita ingin mengetahui penjualan di cabang A itu berapa, lookup value. Nah, ini fungsinya dari kunci. Lookup value kita kunci absolut supaya nanti kita geser ke samping ini tidak bergerak ya kan referensinya. Kita kunci. Tabel array-nya, tabel array-nya jangan lupa kita kunci juga. Ini tabel array itu berisikan kriteria lookup value dan tabel array-nya itu berisikan data yang ada lookup value-nya dan yang ingin kita tampilkan. Gitu ya. Setelah itu kolom index number. Oke, kolom index number itu ada dua data pengaplikasian kita. Kita bisa menggunakan seperti ini, masukkan kolom index number manual. Kolom index number itu adalah nilai yang kita ingin ambil itu ada di kolom berapa. Misalkan di 2014 itu di Aceh tahun 2014 itu termasuk di kolom kedua. Menghitungnya dari sini, satu, dua, gitu. Jadi tahun 2015 itu ada di kolom kedua. Kita bisa masukkan biasa seperti ini, lalu false, start match. False itu gunanya kita ingin menampilkan angkanya sama persis, nilainya sama persis, kita menunjukkan false. Tadi kurung. Oke. Tapi di sini tetap nggak bisa kita tarik ke samping. Soalnya kalau index number kita itu konstan di angka 2. Begini. Nah, inilah caranya. Yang kedua, penggunaan dari column index number. Saya sebutkan tadi ada dua. Pertama, kita bisa menggunakan referensi kayak seperti ini. Berhubung ini kolomnya sama, ini sama persisnya ini. Jadi bisa kita menggunakan kayak gini. Misalkan, ini kita ganti, kolom index number-nya kita ganti kayak gini. Kita enter. Tarik akan menyesuaikan dengan. Nah, untuk gambaran dari pengaplikasian data validation list, nah ini data list itu seperti ini tadi. Nanti akan bergerak. Jadi nanti di apa di laporan labor di per bulan, misalkan Januari ini ya. Nah, nanti akan kelihatan Januari kan 2015 kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk pengaplikasiannya. Di dalam jurnal umum kita berkutik pada di rumus if dan blok apa saja nanti. Selanjutnya di buku besar. Di buku besar ini nanti yang rumus yang akan pasti kita gunakan sum, if, dan lookup. Sum itu penjumlahan biasa, lalu jadi teman sudah mengetahui rumus fungsi sum. Buku besar ini intinya itu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum dan melakukan transaksi yang telah direkam dalam jurnal. Jadi semua transaksi yang ada di jurnal nanti akan terekam, kita kelompok-kelompokkan di buku besar. Jika hanya apa saja, itu ya. Oke, untuk rumusnya teman-teman bisa mempelajari lagi ya, teman-teman. Yang pasti ada di tiga hal ini yang pasti kita sering gunakan, sampai dan lookup. Ya. Nah, untuk laba rugi. Di laba rugi ini kita fungsi yang paling kita gunakan nantinya itu ada di sum if. Sum if itu penjumlahan dengan sebuah kriteria. Ada dua sum if. Yang satu ada S-nya, di belakang sum if itu ada S-nya, itu berarti
banyak kriteria yang kita gunakan. Kalau tanpa S sampai saja, itu berarti kriterianya hanyalah satu. Di Lagarde, kita menggunakan sum if yang ada S-nya, karena kita menggunakan beberapa kriteria nanti. Kita contohkan di sini, misalkan di sini kita ingin eh, menghitung penjualan dari item lemon tart untuk yang kriteria yang pertama ya. Terus kriteria yang kedua itu dari Anderson. Jadi kita hanya menjumlahkan penjualan dari lemon tart yang tukunya Anderson. Ini untuk pengaplikasian sederhananya sum if. Ya, itu nanti kita teraplikasikan pada waktu pembuatan aplikasi. Jadi teman-teman diharapkan dasarnya sudah eh, dasarnya sudah mengetahui lah itu fungsi sum if dan sum if yang ada S-nya ini. Kita masukkan seperti ini sum rank. Sum rank itu range mana yang nantinya akan kita jumlahkan. Di sini kan kita ingin menghitung penjualan. Jadi range penjualan ini kita blok seperti ini. Setelah itu kita masukkan kriteria yang pertama, kriteria range. Jadi range yang berdasarkan kriteria. Tapi yang pertama, tadi lemon tart. Jadi kita masukkan di sini ya. Semua sini kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama tadi lemon tart. Masukkan lemon seperti ini ya. Kriteria yang range yang kedua itu adalah tubuh. Karena kita nanti ingin melihat penjualan yang ada di Anderson aja. Lalu kriteria yang kedua, yang menunjukkan kriteria yang kedua, itu hanya sebatas di tubuhnya Anderson. Masukkan Anderson RD. Itu kurung, enter. Jadi penjualan lemon tart yang ada di tubuh Anderson itu 248,75. Nah, kali ini 360. Jadi di sini ada card display, rank angka misalkan 298,75. Jadi itu untuk penggunaan dari sampel yang satu kerja lebih dari satu kriteria. Nah, untuk yang satu kriteria itu lebih mudah lagi teman penggunaannya. Kan kita cuma menghitung penjualan dari lemon tart saja. Kriterianya cuma item lemon tart gitu ya. Range-nya kita masukkan sini, lalu kriterianya kita masukkan, kita menggunakan referensi ya, referensi I3. I3 yang berisikan lemon tart tadi, lalu kita masukkan sum range-nya. Range yang tadi kita jumlah gitu ya. Lalu kita enter dan 360. Misalkan di sini kita tambahkan gitu ya. Nah, itu kan itu tuh. Seperti itu. Itu nanti akan kita maksimalkan fungsinya di laporan laporan posisi keuangan untuk yang subjek yang tanpa S. Nah, untuk yang ada S-nya kita maksimalkan di logaritma. Oke. Untuk selanjutnya kita menyusun laporan posisi keuangan atau dulu sempat disebut neraca ya teman-teman. Nah, dan juga di laporan perubahan modal. Dalam penyusunannya ada beberapa rumus yang pasti akan kita gunakan nanti. Itu di antaranya sum if tadi yang sudah saya jelaskan dan juga if dan juga if VLOOKUP. Oke, semoga teman-teman
dari pembudahan rumus ini teman-teman punya gambaran rumus-rumus apa aja yang teman-teman harus kuasai terlebih dahulu sebelum kita membuat laporan aplikasi keuangan berbasis Excel besok ya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman dari adanya kemudahan rumus ini teman-teman bisa eh, belajar terlebih dahulu dari rumus-rumus dasar yang sudah saya sebutkan tadi itu seperti apa, kokohkan pemahaman teman-teman di rumus-rumus dasar tersebut, kuatkan pemahaman teman-teman. Supaya nanti waktu pembuatan aplikasi laporan keuangan ini, karena kita kombinasikan antara rumus tersebut, teman-teman pemahamannya itu nanti bisa lebih cepat menyerapnya, begitu ya teman-teman. Ini, ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut ya teman-teman, atau jika ada hal yang ingin teman-teman sampaikan atau teman-teman diskusikan lebih dalam, besok waktu pembuatan aplikasi nanti di awal teman-teman jangan ragu untuk menyampaikannya ya teman-teman. Jadi akan saya bantu pemahamannya teman-teman. Mungkin ada yang fungsi-fungsi dasar yang masih belum dikuasai di awal nanti kita bantu kuasai teman-teman. Beberapa aja ya teman-teman. Karena waktunya di besok terbatas. Oke. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Semoga sesi kali ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan. Oke. Dan juga dapat mempermudah teman-teman supaya teman-teman eh, belajar lebih dahulu fungsi-fungsi dasar yang nanti akan kita aplikasikan dalam pembuatan laporan keuangan berbasis Excel besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.